Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya, di setiap perjumpaan kita bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia astronomi. Dan kali ini, kita akan membahas mengenai kemungkinan akan adanya kehidupan alien atau kehidupan asing di luar bumi. Kemarin kan kita membahas mengenai kehidupan alien di luar bumi yang tempatnya sangat jauh untuk dapat dijangkau oleh manusia. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai 6 tempat terdekat dari bumi di dalam sistem tata surya kita yang kemungkinan besar memiliki bentuk kehidupan di dalamnya. Wah, tentu menarik banget kan pembahasan kali ini. Dan seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Kalau ditanya mengenai apakah ada alien di luar bumi, untuk sekarang jawabannya tentu masih belum tahu. Karena sampai sekarang, dengan terus dilakukannya pengamatan serta penelitian, tetap masih belum memiliki bukti yang kuat untuk mengatakan tentang adanya kehidupan apapun di luar bumi ini. Tetapi kalau kita melihat kembali ke seluruh tata surya kita ini, sebenarnya ada beberapa kemungkinan tempat menggiurkan bagi kehidupan alien untuk menemukan tempat yang cocok bagi kehidupan dapat berkembang di sana. Tempat tersebut seperti beberapa bulan atau satelit alami milik planet gas raksasa, dan ada juga peluang untuk beberapa kejutan kehidupan di planet kebumian yang ada di tata surya kita. Nah, berikut ini saya akan sampaikan 6 kandidat teratas untuk tempat terbaik dalam mencari kehidupan alien di tata surya kita. Tempat pertama adalah planet Venus. Mungkin di sini kalian akan mengatakan kalau tidak mungkin kehidupan dapat berkembang di sana. Ya, itu masuk akal karena planet Venus sendiri memiliki suhu permukaan yang sangat panas, yaitu sekitar 450 derajat Celcius. Planet ini umumnya memang dianggap sebagai tempat yang mematikan dan tidak cocok untuk kehidupan dapat berkembang. Tetapi anggapan itu berbeda bagi seorang ilmuwan planet bernama David Griswold, karena dalam penelitiannya, ia menunjukkan bahwa suhu atmosfer Venus yang tinggi dapat ditoleransi secara menyegarkan oleh beberapa bentuk kehidupan. Sulfur dioksida atmosfer dan karbon monoksida mungkin berfungsi sebagai makanan bagi mikroba yang mengapung di awan Venus. Hal ini juga berhubungan dengan penemuan baru yang menunjukkan adanya jejak gas fosfin yang ditemukan di planet Venus. Selain itu, hal ini juga berhubungan dengan beberapa kehidupan yang ada di bumi. Kenapa? Kalau kalian baca mengenai beberapa spesies makhluk hidup yang ada di bumi, ada juga makhluk hidup yang dapat berkembang di kondisi ekstrim sekalipun. Oleh karena itu, kehidupan di dalam kondisi ekstrim planet Venus tetap masih memungkinkan untuk ada dan berkembang di sana. Sayangnya, memang kurangnya penelitian di sana yang menyebabkan anggapan ini masih hanya dipercaya oleh beberapa orang saja, khususnya para ilmuwan keplanetan. Tempat yang kedua adalah planet Mars, dan tempat ini adalah yang paling populer di kalangan para ilmuwan karena terbukti seringkali planet ini dijadikan tempat penelitian langsung oleh rover yang mendarat langsung ke sana. Dengan kondisinya yang masih lebih ramah daripada planet Venus tadi, Mars memang menjadi tempat yang menarik untuk dapat menemukan bentuk kehidupan di luar bumi. Yang sangat menarik dari Mars adalah keberadaan garis-garis gelap yang muncul di musim panas di wilayah bernama Kawah Horowitz. Hal ini mungkin terjadi disebabkan oleh lelehan air asin yang hanya beberapa inci di bawah epidermis berdebu di sana. Kehidupan juga masuk akal untuk dapat berkembang biak di beberapa wilayah Mars yang berongga seperti gua yang mendapat radiasi paling rendah dari matahari, sehingga kehidupan seperti mikroba mungkin dapat berkembang biak di sana. Dengan adanya beberapa misi baru yang sudah mendarat di sana, mungkin kedepannya manusia tidak hanya akan menemukan bentuk kehidupan saja, tetapi mungkin malah membuat koloni di planet Mars. Nah, kalau itu sih bukannya menemukan kehidupan ya, tapi malah membuat kehidupan sendiri di planet yang sepi itu. Tempat yang ketiga adalah Enceladus atau salah satu satelit alami milik planet Saturnus. Kalau kalian ingat, pada tahun 2005 silam, wahana antariksa milik NASA yang bernama Cassini berhasil memotret geyser dari air beku yang memuntahkan dari retakan di belahan bumi selatan Enceladus.
Nah, dari potret itu tadi, para ilmuwan berpikir bahwa reservoir air cair terletak di bawah permukaan beku dan dihangatkan oleh interaksi gravitasi antara Enceladus dan beberapa satelit lainnya yang ada di sekitar Saturnus. Nah, dengan adanya sumber air itulah, maka kebutuhan hidup utama di sana mungkin sudah berkembang dari sejak dahulu yang belum diketahui oleh manusia. Lanjut ke tempat yang keempat. Tempat ini bernama Titan yang merupakan bulan terbesar milik Saturnus serta satu-satunya di tata surya selain bumi yang diketahui memiliki danau cair yang diisi oleh etana dan metana yang merupakan gas alam cair. Tempat ini juga menarik karena tanpa henti diisi oleh hujan hidrokarbon. Meskipun memiliki berbagai bahan aneh dan suhu dingin yang mencapai minus 179 derajat Celcius, tempat ini adalah dunia di mana kehidupan mungkin dapat berkembang. Sama seperti Enceladus tadi, kehidupan yang terbentuk di Titan mungkin masih belum ditemukan manusia dikarenakan minimnya penelitian di sana. Namun, menurut pengamatan menggunakan teleskop luar angkasa James Webb, para ilmuwan mengidentifikasi adanya dua awan tebal termasuk yang terletak di atas wilayah bernama Kraken Mare atau lautan terbesar di Titan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, dari hasil pengamatan teleskop James Webb ini, terlihat jelas bagaimana tampak Titan seperti bumi dari kejauhan. Tapi itu semua masih awal saja, karena kedepannya para ilmuwan akan melakukan pengamatan lebih intens terhadap Titan menggunakan teleskop James Webb, bahkan menjelajahinya langsung menggunakan wahana antariksa drone bernama Dragonfly. Sekarang ke tempat yang kelima, dan tempat ini adalah Europa yang merupakan tempat dengan peringkat potensi kehidupan yang lebih tinggi daripada yang saya sebutkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan setelah dilakukannya banyak pengamatan terhadap Europa, para ilmuwan mungkin menemukan adanya lebih banyak air cair di sana daripada semua lautan yang ada di bumi. Tapi tempat ini tetap memiliki kelemahannya. Kelemahan itu adalah lautan luas di sana terletak di bawah lapisan es sekitar 10 mil. Dengan begitu, tidak hanya sulit untuk mendapatkan penyelidikan di bawah lapisan es itu, tetapi lautan Europa juga pasti lebih gelap dari gua, yang berarti fotosintesis tidak akan berfungsi di sana. Namun sesuatu di bawah sana mungkin saja dapat hidup dari inti panas atau molekul kompleks dari permukaannya. Bahkan ada yang menyebutkan kalau di Europa terdapat sebuah bentuk kehidupan bawah laut yang mirip dengan gurita. Namun itu masih anggapan saja ya mengenai potensi kehidupan dengan kondisi di Europa. Dan tempat terakhir akan saya gabung saja ya, karena hampir serupa, dan saya merasa kedua tempat ini adalah kandidat yang tepat untuk kehidupan berkembang di sana. Tempat ini adalah Callisto dan juga Ganymede. Seperti halnya tetangga mereka yang lebih terkenal yaitu Europa, Ganymede dan Callisto ini mungkin juga telah mengubur lautan cair. Namun, dalam kasus dua saudara satelit ini, kedalaman air di sana akan dilapisi oleh setidaknya 60 mil batuan di atas permukaannya. Itulah mengapa untuk menemukan adanya bentuk kehidupan di sana adalah proyek besar yang mungkin siap dilakukan oleh generasi manusia di masa mendatang, dan tentunya dibantu oleh kemajuan teknologi yang kian berkembang. Nah, itu tadi adalah 6 tempat di tata surya kita dengan potensi besar untuk menemukan adanya bentuk kehidupan alien, atau mungkin juga cocok sebagai tempat tinggal alternatif bagi manusia di masa depan. Sampai sekarang, memang menemukan kehidupan alien sama seperti mencari sebuah jarum di tumpukan jerami. Namun, seiring dengan kemajuan di dalam bidang penjelajahan dan pengamatan antariksa, hal tersebut mungkin akan segera terbukti dan kita bukan lagi satu-satunya spesies yang hidup di dalam alam semesta yang sangat luas ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.